warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia iPod, selamat datang di iPod episode ke-31. Dan di episode kali ini kita bakalan membahas seputar kisah di balik perjalanan menjadi juara di PKM. Dan kali ini kita pastinya tidak sendirian karena saya sudah ditemani sama salah satu orang yang kemarin sudah berhasil menjuarai PKM. Dan sebelum mulai kita boleh kenalan dulu Kak, dari namanya siapa, prodi apa, dan sekarang lagi sibuk ngapain aja nih Kak? Halo semuanya pemirsa sekalian, kakak-kakak dan teman-teman semua yang mungkin nanti nonton di YouTube. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Jailani Zidik Andi Ilyas, biasa dipanggil Jae, dari program studi teknik industri angkatan 2023. Nah, kalau kesibukan mungkin ya sebagai mahasiswa saja sampai saat ini, sebagai mahasiswa di semester 7. Semester 7. Itu. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Kak seputar profil PKM-nya kemarin Kak, yang kemarin berhasil juara ya kemarin. Oke, Alhamdulillah kemarin itu kita dapat juara di PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, di mana kalau kemarin itu di bidang PKM kewirausahaan, di mana kita di situ ditantang membuat produk, dan produknya itu namanya Paure dengan judul sampo kucing berbahan dasar daun pare dan minyak kelapa untuk mengantisipasi jamur dan pinjal yang ada di kucing. Nah, jadi kita di sini kemarin membuat produk sampo kucing untuk menghilangkan atau mengantisipasi lah adanya itu jamur atau pinjal yang umum terjadi di kucing, permasalahan kesehatannya lah. Hmm. Dan kemarin Kak Jae sudah berhasil di kategori presentasi dan juga poster. Dan ngomong-ngomong nih Kak, gimana sih cerita awal mula dari Kak Jae ini kepikiran untuk ikut di PKM? Apakah itu dari diajak teman atau dari kemauan sendiri atau malah dari SMA sebelum masuk Unhas sudah pikir-pikir memang kalau misalnya nanti mau daftar PKM gitu? Iya, kalau dari awal sih sebenarnya, kalau dari saya sendiri memang dari awal itu pas maba saya melihat, kan jujur saya melihat kayak kakak-kakak senior itu kayak Kak Puan, Kak Adip dan yang lain-lain lah melihat, jadi kayak cari tahu apa itu PKM dan kayak jadi tertarik lah mengenai PKM itu, jadi ikut terus berusaha kayak cari tahu bagaimana, dan akhirnya alhamdulillah kemarin itu di tahun lalu saya mulailah cari tim dan saya memberanikan diri untuk kayak join di grup yang ada disediakan oleh Unhas, dan saya di situ mulai chat-chat di situ tim-tim yang mencari di bidang kewirausahaan, dan kemarin itu saya sempat di bidang pengabdian masyarakat karena dua bidang itu yang memang saya awalnya minati dan rencana saya akan ikuti, tapi alhamdulillah di tengah-tengah perjalanan, dan fun fact sedikit, awalnya saya chat teman saya, teman tim saya yang sekarang itu saya chat awalnya, tapi saya ditolak awalnya, jujur ditolak untuk masuk ke tim itu. Tetapi pada saat berjalannya waktu, teman saya, Isan, ketua tim saya itu kembali mengechat saya untuk ikut ke dalam tim Paure ini, untuk ikut bergabung dan menjadi Chief Financial Officer lah. Oh ya tadi Kak Jae terinfluence ya buat ikut PKM dari Kak Puan dan juga Kak Adit dan juga eh dari Kak Jae ini sendiri tadi bilang kalau misalnya sudah diajak gabung sama temannya kan terus dijadikan CFO di tim itu dan kira-kira pas join di tim Power ini dari Kak Jae sendiri dari idenya itu udah fix begitu atau pas Kak Jai gabung dipermantap lagi nih buat ide pokoknya. Iya, jadi kalau dari awal itu saya bergabung itu idenya sudah ada, tetapi kita terus seiring berjalannya waktu itu kan sambil review-review di Taman Landria itu kita pasti terus lakukan perbaikan-perbaikan lah sampai bisa dibilang hampir tahap sempurna lah di judulnya itu. Dan kalau misalnya bisa kasih tips mungkin Kak buat teman-teman teknik industri yang sedang menonton, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk menemukan ide dari PKM ini dan bagaimana ide yang bagus untuk ikut PKM ini? Jadi kalau untuk menemukan ide ya,
Kalau untuk menemukan ide sebenarnya itu dari ya pasti berdasar dari lingkungan masing-masing lah ya. Kayak dari pokoknya pengalaman dari pribadi, dia itu bisa dari mana saja itu kalau ide. Nah, kebetulan juga kalau dari Power ini memang dari uh, teman saya sendiri kayak suka kucing, suka kucingnya itu kayak hewan peliharaannya itu dia suka terjadi masalah-masalah kesehatannya, dan kebetulan di tim saya juga itu kayak ada dari kedokteran hewan, jadi kayak ya kita sambil berdiskusi bagaimana judulnya kami, bagaimana produk yang mau kami buat, akhirnya kita pilihlah sampo kucing gitu. Terus dari Power ini kan dari ketuanya sendiri dari jurusan teknik industri ya Iya Kak. betul. Nah, ini kan udah soal sampo kucing yang dimana bisa dibilang jauh sekali sama keilmuan dari teknik industri ini sendiri. Nah, kira-kira apa keterlibatan dari ilmu teknik industri ini dalam tim Power ini? Kalau dari keilmuan teknik industri sendiri itu tentunya dari ketua tim saya sendiri itu kan dari teknik industri. Nah, dia itu ya tentunya untuk mendevelop orang-orang yang ada dalam tim, mengatur bagaimana jalannya tim ini. Dan kalau dari saya sendiri itu kan sebagai Chief Financial Officer. Jadi kayak nah di industri juga kan itu diatur bagaimana keuangan yang baik, bagaimana mengatur promosi, bagaimana menentukan pasar, target pasarnya kita. Nah, itu peran dari teknik industri dalam tim saya, dan juga itu perancangan produk dari kayak bagaimana sampai kita memilih ukuran 100 mili, bagaimana kita memilih pokoknya untuk merancang produk itu dari awal itu juga peran dari teknik industri. Jadi dari ilmu teknik industri itu diterapkan dari segi keuangan dan juga perancangan produknya ya Produk, Kak. ya. Dan buat teman-teman ini, kira-kira eh, setelah lolos di pendanaan, apa saja sih yang bakalan kita kerjakan nanti? Kalau setelah lolos pendanaan itu ya makin sibuk lah ya. Makin padat jadwalnya. Kalau di PKMK sendiri itu kalau terkhusus di semua PKM itu pastinya menjalankan dari proposalnya, menjalankan apa yang sudah diajukan ke Belmawa. Jadi kalau terkhusus di PKMK itu kita melakukan produksi, kita melakukan pemasaran, penjualan, sampai kita mengatur pokoknya bagaimana keuangannya kita itu bisa sustain ke depannya, bagaimana caranya produk kita itu laku, bisa banyak lah di pasaran gitu. Gitu ya. Terus dari ini kan dari timnya Kak Jai ini sendiri terdiri dari beberapa jurusan yang berbeda ya. Dan pastinya itu cukup sulit untuk menentukan waktu yang pas nih untuk berdiskusi. Dan gimana sih cara Kak Jai untuk menentukan jadwal sebagai konsultasi rutin, entah itu dari ketemunya online ataupun offline, dan seberapa sering sih dilakukan buat ketemunya itu Kak? Kalau dari seberapa seringnya sih, semenjak kita lulus pendanaan itu ya minimal 2 kali seminggu lah. Tapi sebenarnya yang paling utama di sini uh, untuk bagaimana caranya kita mengatur setiap pertemuan itu jelas. Karena walaupun cuma 2 kali, tetapi kita itu menentukan bahwa di pertemuan kali ini kita harus outputnya ini, kita harus menyelesaikan masalah ini, juga sambil tiap hari itu kita berdiskusi melalui grup WhatsApp, baik itu kepada dosen pembimbing, kepada kakak-kakak spekta, begitu. Jadi sudah ditarget memang ya Kak, kalau Iya, misalnya di pertemuan ini sudah harus capai ini dan betul. sebagainya. Itu. Berarti memang PKM itu sesibuk itu ya Kak. Kalau dibilang sesibuk itu, ya sesibuk itu sih karena persiapannya itu sendiri. Kalau kalian tahu itu 1 tahun, kurang lebih 1 tahun 1 tahun. dari tahap awal sampai ke tahap PIMNAS, kurang lebih 1 tahun. Dan kira-kira kan itu dari PKM padat sekali buat kegiatannya. Nah, bagaimana cara Kak Jai untuk bagi antara waktu kuliah, waktu buat diskusi PKM, sama mungkin waktu untuk istirahatnya, Kak? Kalau cara membagi waktu itu sendiri sih kayak dari prioritas masing-masing sih, karena kayak dan dari semangat timnya juga. Karena kalau kayak satu loyo, satu sudah tidak semangat ya pasti mempengaruhi ke yang lainnya lah.
Tapi kalau untuk mengatur itu semua ya bagaimana dari memprioritaskan sih saja. Kayak tetap juga kuliah nomor satu. Nah, nanti kalau diselingi, kalau kayak saya kemarin itu nanti balik dari kuliah, selesai lab, asistensi apa semua Iya. begitu, sorenya baru kita ketemuan di Tamalan Rea atau di tengah lah antara gua dan Tamalan Rea. Dan kemarin juga kan sempat saya itu magang di saat pelaksanaan PKM ini. Iya. Jadi kayak ya dari nanti balik magang baru kita ketemu atau kayak di sela-sela istirahat itu kita lagi ketemu. Pokoknya cari-cari waktu lah, curi-curi waktu di tengah ini Cari kesibukan. waktu senggang ya Kak. Hmm. Jadi kalau misalnya dari pengalaman kita sendiri nih Kak, kira-kira untuk persentasenya antara ketiga ini berapa persen buat pembagiannya? Pembagian Kesibukannya buat kesibukannya berapa ya? Ya mungkin tetap lebih banyak kesibukan ke kuliah sih karena ya memang sudah ditujukan itu nomor satu. Kemudian kedua itu baru ya 50% bisa ke kuliah, terus 25% itu kemarin magang dan PKM. terus ini kan buat ide PKM-nya dan penerapan teknik industrinya itu dari segi perancangan produknya ya Kak. Terus apa yang kemarin jadi catatan selama proses produksinya itu Kak? Kalau yang jadi catatan sih sebenarnya ya betul-betul sebelum kita melaksanakan atau memilih ide tersebut itu kita harus betul-betul riset lagi secara mendalam, riset betul-betul ke pasarnya langsung, kita cari tahu orang-orangnya dan kayak sejak dari awal itu memang kita harus tentukan SOP untuk produksi yang dilakukan. Jadi dari segi SOP-nya ya Kak, buat selama proses produksinya ini berlangsung. Dan selama proses produksi ini Kak, kira-kira berapa kali dilakukan semacam quality control begitu Kak? Oh iya. Kalau quality controlnya itu kita kan kalau dalam PKMK itu tidak boleh kita melaksanakan quality control atau pengujian. Nah, jadi sampel batch pertama kita lakukan yang sudah kita produksi itu kita kirim ke lab yang memang wewenangnya untuk melakukan hasil quality control tersebut. Jadi kita terima dari hasil uji tersebut. Jadi dikirim di lab terus Iya, kita cuma terima hasilnya Kak? hasilnya betul. Gitu. Buat di tahap PKM ya Kak. Nah, terus kalau misalnya sudah di tahap PKM kita lolos di tahap PIMNAS ya Kak. Dan ngomong-ngomong soal di PIMNAS ini, di sini kan ada beberapa tahap lagi ya Kak. Mulai dari presentasi final, tanya jawab, pameran poster juga ya Kak. Nah, mungkin bisa diceritain Kak gimana dari persiapan buat presentasinya sampai seberapa besar tekanan saat presentasinya itu Kak. Kalau persiapan sendiri ya tentunya tahulah kalau dari tim Unhas itu memang persiapannya betul-betul sangat matang. Kita dikarantina sampai berminggu-minggu untuk melakukan persiapan dari presentasi, posternya juga kita tiap hari itu untuk berlatih mengenai presentasinya kita. Kita juga sudah mempersiapkan sampai ratusan pertanyaan-pertanyaan, kemungkinan pertanyaan yang akan muncul dan selalu kita ulang-ulang tiap hari untuk persiapan ke tahap presentasi PIMNASnya nanti itu. Kalau apa tadi yang kedua yang Yang soal tekanannya Kak. tekanan. Kalau tekanan sih tetap itu ada tekanan presentasi di PIMNASnya. Tetapi mungkin karena sudah ada latihan dari beberapa pekan-pekan sebelumnya itu jadi tidak sebesar itulah tekanannya. Tapi bagaimana yang Kak Jaya rasakan pas tampil buat presentasi di PIMNAS ini Kak? Apakah deg-degan atau bagaimana Kak? Kalau deg-degan sih pasti ya. Tapi kayak tetap ada muncul perasaan, wah, saya sampai di tahap ini. Tetapi kayak memikirkan bahwa dulu saya tidak pernah pikir bahwa bisa sampai di tahap PIMNAS, bisa mengikuti jejak kakak-kakak yang ada sebelumnya, dan kayak akhirnya bisa sampai di tahap presentasi walaupun kita belum tahu apa hasilnya saat itu.
Nah, kira-kira bagaimana sih tips untuk menghadapi presentasi di kondisi yang seperti itu, Kak? Karena kan pasti kita deg-degan ya, Kak, meskipun kita sudah pasti bangga sama diri kita sendiri karena sudah bisa sampai sejauh itu. Kalau tips sih ya itu pasti berlatih. Pasti Iya. kayak terus latihan, mengulang-ulangi dan menghafal atau menyusun skripnya lah dengan baik. Dan kayak eh, itu buat list-list pertanyaan, buat pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan muncul lah. Jadi kayak itu saja terus diulang, minta pendapat, minta saran kepada orang lain bagaimana hasil presentasiku, bagaimana apa saja yang perlu saya tambahkan begitu. Nah, Kalau jadi buat tips menghadapi presentasi final ya teman-teman, kita bisa buat perbanyak latihan pastinya dan juga buat latihan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan muncul, terus juga minta pendapat dari orang lain pastinya karena kan kita tidak bisa menilai diri kita sendiri secara sempurna ya dan betul. kita perlu orang lain gitu buat menilai. Dan waktu tanya jawabnya ya Kak, pasti meskipun sudah ada persiapan, tapi pastinya ada rasa deg-degan. Dan kira-kira kondisi pas tanya jawabnya itu yang Kak Jaya rasakan itu seperti apa gitu? Ya, kalau dirasakan tetaplah deg-degan, tapi tips juga itu kalau dari kami kita itu sudah membagi. Kan saya terdiri dari beberapa tim saya itu kayak dari beberapa jurusan, ada farmasi, kedokteran hewan dan teknik industri. Nah, sebelum kita presentasi itu kita sudah bagi kalau pertanyaan seputar produksi yang jawab itu ini nanti. Jadi pokoknya masing-masing orang itu menguasai perannya masing-masing. Jadi kalau dia bertanya tentang keuangan, nanti saya yang jawab bagaimana pemasaran, bagaimana perancangan produknya, itu sudah ada bagiannya masing-masing. Jadi tipsnya itu buat di sesi tanya jawabnya dibagi-bagi ya Iya, buat betul. job desk tiap anggotanya ya Kak. Betul, betul. Dan kemarin juga buat tim Power ini juara poster ya Kak. Dan kira-kira apa sih kunci dari poster ini supaya bisa juara gitu, bisa menang? Ya kalau dari poster sih kemarin ya tentunya punya tim poster yang ahli lah, maksudnya kayak bisa menyusun dari skrip yang kita mau, itu timnya kita mau tim poster itu bisa menggambarkan kira-kira bagaimana ya, apa gambar yang perlu dimasukkan, apa yang perlu yang tidak diperlukan dalam poster, bisa memvisualisasikan. Nah, kalau tips juga itu untuk poster, intinya kalau di PKMK itu produknya harus stand out lah dan punya warna yang menarik, beda dari yang lain gitu. Nah, itu teman-teman. Kalau misalnya buat PKMK tadi khususnya ya, Kak, Ya, ya betul. produknya itu harus diutamakan atau harus stand out. Terus juga dari segi warna harus berbeda dari yang Yang lain lain pastinya. Dan selama menjalani PKM ini, Kak, kan prosesnya itu kalau di Unhas sampai 1 tahun kurang kurang lebih lebih ya. satu tahun. Dan sebagai pertanyaan terakhir, Kak, kira-kira apa tantangan tersulit yang dihadapi selama menjalani PKM kemarin? Dan entah itu dari soal internal timnya Kak Jai, dari proses produksi, tahap promosi, atau justru dari persiapan presentasi finalnya itu, Kak. Baik, kalau tantangan tersulit sih sebenarnya menjaga semangat dari tim itu sendiri, karena jujur kemarin itu tim saya sendiri sempat down dan sempat hampir bubar di tengah-tengah jalan, tetapi bagaimana caranya kita saling menguatkan, saling menyemangati supaya apa tujuan kita awalnya ini bisa menyelesaikan lah. Kita tidak targetkan untuk juara, kita tidak pernah targetkan untuk sampai ke PIMNAS, tetapi tetap berdoa dan target utamanya kita itu yang penting kita bisa membuat dulu produk ini, kita bisa menyelesaikan program apa yang sudah kita mulai. Ya, buat menghadapi ini kan masalahnya soal di tim ya, Iya, di soal tim. down, up and down ya, Kak. Iya, Dan betul. pastinya kuncinya saling menyemangati lah Menyemangati. pastinya. Dan banyak-banyak berdoa pastinya juga. Betul. Dan kalau misalnya bisa dikasih rate nih Kak, dari 1 sampai 10 buat pengalaman PKM dikasih rate berapa nih Kak? 1000/10 sih, 1000/10 karena ya Kak. betul-betul banyak memberikan pengalaman baru, memberikan cerita baru,
memberikan banyak pandangan-pandangan baru, karena kayak kita berdiskusi dengan banyak orang, kita berkenalan dengan banyak orang, dan kayak di PKM itu sendiri bukan cuman berfokus pada kayak rewardnya saja, karena kayak kita dilatih untuk bagaimana yang telah kita lakukan dari segi presentasi, cara presentasi kita harus tetap mempertahankan walaupun PIMNAS itu telah selesai, kita tetap membangun citra yang baik dan lain-lainnya. Dan terus sebagai pesan-pesan penutup nih Kak, kira-kira apa yang mau disampaikan buat teman-teman yang mungkin masih ragu untuk ikut PKM-nya Kak? Kalau pesan ya itu, jangan ragu, jangan takut untuk pernah mencoba, jangan takut gagal, dan pokoknya coba saja dulu. Kalaupun hasilnya nanti berbeda dengan apa yang diharapkan, ya setidaknya kita pernah mencoba apa yang pernah kita impikan begitu. Jadi buat teman-teman, intinya coba saja dulu. Coba Coba saya aja dulu. dulu. Dan jadi itu dia yang bisa kita sampaikan ya dari Kak Jai soal perjalanannya di PKM kemarin. Banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dari ini. Dan jangan lupa teman-teman buat daftar PKM tahun depan, karena kalau misalnya kita tidak coba, kita tidak akan tahu hasilnya bagaimana. Dan sekian iPod di episode ke-31. Hidup teknik, hidup teknik, hidup teknik. Salam Unity, jayalah teknik industri.